Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Aku Belum Mati. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Jaleng Oleng. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Ayahku seorang penjual bakso keliling yang setiap malam harus mengelilingi dari kampung satu ke kampung yang lain demi menjajakan dagangannya agar bisa terjual habis dan akan mendapat keuntungan untuk menunjang biaya hidup kami sehari-hari. Iya, kami yang terdiri dari ayahku yang bernama Kuncoro, sedangkan ibu bernama Arin. Namaku adalah Anggi. Sedangkan adikku seorang laki-laki bernama Fahri. Di atas tadi itu aku bilang kurang beruntung. Memang itu faktanya. Aku hanya bisa mengenyam bangku sekolah sampai SMP saja. Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan ke sekolah menengah. Walaupun ayahku berkata, ia mampu membiayai aku untuk terus sekolah. Tapi tidak, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahku. Aku kasihan dengan ayah jika aku tetap bersekolah. Sementara adikku Fahri mulai masuk ke sekolah menengah pertama, dan secara otomatis ayahku harus lebih giat lagi berkeliling malam untuk menjajakan dagangannya. Terkadang aku ngeri juga bila mendengar cerita ayah tentang pengalamannya berkeliling malam. Apalagi pada kala itu malam Jumat Kliwon, yang notabene dibilang malam keramat dan mengandung unsur horor. Malam itu ayahku seperti biasa mendorong gerobak baksonya ke tempat pertama yang biasa ia singgahi. Waktu baru menunjukkan jam 8 lebih sedikit. Namun tempat yang biasanya ramai dengan gurauan anak-anak muda baik cowok maupun cewek, bahkan anak-anak kecil yang masih berlarian pun tidak terlihat sama sekali. Memang sih, suasana malam itu sedikit temaram karena mendung sebagian sudah menggantung di langit dan rembulan pun sedikit terhalang, sehingga ya cahayanya pun tidak tampak jelas. Menunggu memang satu hal yang paling menyebalkan, apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Menunggu siapa? Inem, Iem, atau Mas Dado. Mungkin Sakur yang sudah menjadi langganan tetap. Berkali-kali ayah memukul-mukul kayu kecil bergaris dengan lubang, sehingga menimbulkan suara khas penjual bakso. Tok 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 tok. Namun tidak ada satu orang pun yang punya nama di atas tadi itu keluar untuk membeli. Akhirnya ayah menyerah. Setengah jam lebih, ayah ini bermain tak tok tak tok mengundang pembeli. Namun ayah berpikir mungkin orang-orang kampung ini tengah pergi semua. Namun pergi kemana? Ada kemungkinan mereka tengah ziarah ke tempat para wali. Memang zaman sekarang lagi ngetren bahasanya ziarah, padahal intinya mereka juga tamasya. Ayah mulai mendorong kembali gerobak baksonya. Pas memasuki kampung sebelah, gerimis mulai turun satu persatu. Waduh, bagaimana ini? Sudah jam segini kok baru ngelayanin 5 porsi. Mana mau hujan lagi? Ayah bergumam dalam hati. Tetes-tetes air dari langit semakin membesar. Dengan sekuat tenaga, ayah mendorong gerobak karena kebetulan jalan yang dilaluinya agak menanjak. Dan di depan sana, terlihat sebuah pos ronda yang terbuat dari bambu. Ayah bergegas menuju ke sana untuk berteduh tentunya, karena memang hujan turun mulai semakin deras. Ayah menengok kiri kanan.
Tidak satu rumah pun yang terlihat membuka pintu. Padahal di saat hujan-hujan begini, biasanya banyak orang-orang yang nungguin tukang bakso. Tapi ya itulah resiko pedagang yang berkeliling pada malam hari. Setibanya di pos ronda, ayah mengelap air hujan yang sempat membasahi wajahnya dengan handuk kecil, kemudian menyulut sebatang rokok dan menikmatinya dalam-dalam. Berkali-kali ayah memandangi gerobak bakso yang masih penuh dengan mie dan sayuran serta bakso-bakso bulat yang tersusun rapi di bagian depan seperti kotak kaca. Ayah kemudian membayangkan, seandainya hujan tidak reda sampai 1 jam ke depan, maka dia memutuskan untuk nekat pulang ke rumah walau harus menembus siraman air dari langit. Tentu dengan risiko badan menggigil dan mungkin akan demam, daripada harus terus-menerus berteduh di pos ronda yang mungkin ayah ini semakin tersiksa. Tiba-tiba ayah melihat di depan sana dari sebuah rumah kumuh dan tidak berpenghuni keluar seorang wanita yang langsung menghampiri dirinya. "Baksonya pak, yang pedes ya pak? 1 apa 2 neng?" tanya ayah merasa sedikit gemetar. "1 saja," saut wanita itu kemudian duduk di tepi balai-balai bambu menunggu pesanan baksonya. "Ini neng, baksonya. Kalau kurang pedas, neng ambil sendiri saja sambelnya," kata ayah sambil meletakkan wadah sambal di samping wanita tadi. Wanita itu melihat ke arah ayah. Ayah terkejut, namun berusaha tetap tenang. Saat wanita tadi melihat ke arah ayah, wajah wanita itu pucat pasi seperti tanpa darah. Cantik memang, dia memiliki wajah yang lonjong, berambut agak panjang, namun matanya begitu beku tanpa ada sinar kehidupan di sana. Ayah kemudian mulai mencurigai kalau wanita itu bukanlah manusia biasa. Ayah berpura-pura menjatuhkan alat pemukul TikTok baksonya. Dan apa yang terjadi? Wanita itu tidak memiliki sepasang kaki yang seharusnya saat duduk napak di tanah. Ayah lantas gemetaran luar biasa. Dia membaca doa-doa di dalam hati. Ia memohon kepada Allah agar wanita yang bukan manusia itu tidak mengganggunya. Wanita itu menikmati bakso tersebut dengan santainya, tidak terburu-buru. Sesekali dia melirik ayah yang duduk di sudut balai-balai dengan menahan lututnya yang bergetar. Setelah selesai, wanita itu pun memberikan selebar uang 20 ribuan. "Aduh mbak, saya belum laku dagangannya, jadi nggak ada kembaliannya. Apa mbak nggak ada uang pas saja?" Ayah memeriksa laci yang memang kosong, dan di saku celananya hanya ada selembar uang 50 ribuan. "Nggak apa-apa bang, ambil aja kembaliannya," balas wanita itu bangkit dari duduknya. "Apa nggak sekalian dibungkus saja neng, buat orangnya di rumah?" "Saya tinggal sendirian bang." "Oh kalau begitu biar buat besok aja ya neng." "Iya bang, semoga dagangannya laris manis ya bang, dan juga laku sampai habis." "Terima kasih ya neng," kata ayah sambil mengelap mangkok bekas makan wanita itu. Namun begitu ayah melirik ke arah wanita tadi, ternyata wanita itu sudah tidak ada. Dan yang lebih anehnya lagi, setelah wanita itu lenyap, hujan pun tiba-tiba reda dan rembulan kembali menerangi malam itu. "Bang, bakso bang!" teriak seorang wanita yang baru saja membuka pintu rumahnya. Ayah kemudian mendorong gerobak baksonya menghampiri wanita yang memanggilnya. Belum selesai melayani wanita itu, di belakang ayah sudah terlihat beberapa orang yang membawa mangkuk masing-masing. Sungguh di luar dugaan, kalau malam itu sebelum pukul 11 jualan ayah sudah habis semua. Sesamanya di rumah, ia menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. "Apakah ayah melihat wajahnya?" tanya ibu sambil sesekali menepis perasaannya yang ikut merinding. Aku hanya mendengarkan cerita ayah dengan perasaan takut, namun akhirnya terlontar juga pertanyaan yang keluar dari mulutku. Kenapa ayah harus jualan malam? Kenapa enggak siang aja ya? Kalau siang kan udah terlalu banyak yang jualan bakso, apalagi sekarang sudah banyak juga tuh yang sudah berkembang sampai bikin kios sendiri.
Dan hebatnya mereka ini bikin nama baksonya dengan nama yang bikin serem tapi penasaran, seperti nama bakso setan, bakso tuyul, bakso rudal, dan bermacam-macam namanya. Tapi anehnya semakin serem namanya, justru semakin laris. Padahal kalau diingat-ingat bagaimana kalau emang bakso mereka itu hasil dari kerjasama dengan setan atau tuyul. Artinya mereka memakai pengasihan dari tuyul atau setan yang membuat dagangan mereka laris manis. Tapi itulah kenyataannya. Sekarang zaman sudah berubah, pedagang lebih heboh dengan merek yang mudah dihafal dan diingat. Kalau dulu kan banyak pedagang memberi tulisan baik di tenda atau gerobaknya kan dengan nama yang baik dan indah, seperti toko berkah atau doa bunda dan sebagainya. Apalagi sekarang zaman digital, mereka bisa mengekspos dagangan mereka lewat media sosial sebagai iklan, dan itu lebih praktis. Oh, itu benar ya. Aku akan pasang iklan di sosmed deh, biar dagangan ayah terkenal dan juga laris manis. Bagaimana menurut ayah? Ayahku terlihat seperti tengah berpikir ataupun memikirkan tawaranku itu. Ide kamu memang baik, nak. Tapi bagaimana dengan sistemnya? Misalnya yang mengantar pesanannya. Itu mah gampang ya. Aku akan membuka order untuk semua aplikasi seperti ojek online yang akan merespon nantinya. Jadi yang penting, ayah harus lebih meningkatkan lagi rasa baksonya biar lebih enak dan selalu bikin orang ketagihan. Dan ayah juga harus selalu melihat HP agar jangan sampai ada order, ayah malah lagi tidur. Nanti konsumen kita jadi kecewa tuh. Ibu pasti siap membantu, iya kan Bu? Oh ya tentu dong, ibu selalu siap membantu ayah, kan ada honornya, seloroh ibu. Ya jelas ada lah, kan hasilnya toh tetap untuk ibu juga, balas ayah. Kemudian mengeluarkan semua uang hasil penjualan bakso yang belum sempat dihitungnya. Namun betapa terkejutnya ayah setelah menghitung uang yang tidak seperti biasanya. Uang kertas seakan tidak pernah habis terhitung. Sepertinya uang itu menjadi berkali-kali lipat dan jumlahnya teramat fantastis. Keuntungannya sungguh di luar logikanya. Dan salah satu dari uang kertas itu ada yang seperti mengeluarkan pendaran cahaya, dan ada bau harum bunga melati, lembaran uang 50 ribuan. Ayah ingat, uang itu adalah uang satu-satunya pemberian seorang wanita yang sebelum keluar dari sebuah rumah kosong yang tampak angker. Ayah memperhatikan uang itu. Sepintas uang itu seperti layaknya uang kertas pada umumnya, hanya saja masih terlihat sangat baru. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, memang ada yang aneh pada nomor seri yang terdapat di uang itu. 1889811, hanya itu saja. Dan setelah aku juga ibu memperhatikan, ya memang aneh. Nomor seri itu merupakan tanggal malam ini. Iya betul, tadi ayah menerima uang itu sekitar jam 12. Masih terhitung tanggal 18 bulan depan tahun 98. Aneh memang. Sepertinya ayah harus memendam uang ini. Ayah takut kita menjadi musyrik dengan menyimpan uang ini. Orang-orang tua dulu bilang kalau uang ini bisa menjadi uang bibit atau uang pancingan. Uang ini tidak akan pernah bisa hilang, walau sekalipun kita belanjakan. Dia pasti akan kembali lagi kepada kita. Uang ini juga akan menjadi penglaris apabila kita taruh di laci dagangan. Tapi ya itu tadi, pada akhirnya kita akan mempunyai keyakinan akan rezeki kita karena berkah dari uang itu. Akhirnya sedikit demi sedikit keimanan kita bergeser. Ia meyakini yang gaib tapi bukan Allah. Jadi ayah akan mengubur uang itu. Bagaimana kalau nanti ada yang menemukannya? Tanya ibu. Ya entahlah, ayah tidak tahu apakah uang itu tetap ada dan memiliki khasiat keanehan yang sama atau akan menghilang. Dan seandainya masih ada, entah memiliki atau tidak keanehannya, ayah tidak tahu. Yang penting kita jangan sampai menjadi musyrik gara-gara pemberian uang itu.
Akhirnya aku juga ibu sepakat untuk menguburkan uang di halaman samping rumah. Setelah selesai, ayah mengajak kami untuk mengambil air wudhu lalu melakukan sholat hajat. Berdoa memohon agar kami terlepas dari godaan setan yang mulai menawarkan uang yang memang sebagai perangkap yang menggiurkan. Seperti biasanya, aku akan berangkat kerja di layanan laundry di tempat majikanku yang memang lumayan jauh bila harus berjalan kaki. Namun, sebelumnya aku mengecek handphone ayah untuk melihat aplikasi yang akan membantu usahanya dan berpesan agar ayah selalu melihat order yang masuk, jangan sampai lupa untuk melayani konsumen dengan baik. Satu hal lagi, ayah harus mengetik kata kalau hari ini ada promo atau diskon, yang menurut aku sih hanya permainan kata dari seorang pedagang saja. Siapa sih pedagang yang ingin rugi? Nggak ada kan? Di tempat aku bekerja, aku dan juga 3 orang teman cewek saling berbagi tugas, menerima order, menimbang berat order, mencuci dan mengeringkan, kemudian menjemur lalu menyetrika, selanjutnya mengemasnya kembali ke dalam plastik hingga terlihat rapi, harum, dan seperti pakaian baru dari toko. Setelah itu, barulah tugas terakhir, yaitu pengiriman barang. Kerjaan bagian ini dipegang oleh Coki, cowok satu-satunya di tempat kerjaku. Selain bagian delivery, Coki juga membantu jemur bahan-bahan yang berat seperti karpet atau bed cover yang memang membutuhkan tenaga ekstra. Majikan tempat aku bekerja termasuk seorang majikan yang tidak terlalu pelit seperti kebanyakan majikan yang buka usaha laundry, yang keuntungannya tidak seberapa. Mas Doni namanya, dia orang Cirebon asli. Mas Doni masih single, padahal usianya sudah hampir menginjak kepala 3. Usaha laundry ini hanya sampingan saja, hanya memanfaatkan rumah kosong miliknya yang pemberian dari orang tuanya. Sedangkan dia sendiri lebih suka tinggal bersama kedua orang tuanya yang agak jauh di jantung kota. Mas Doni sehari-harinya bekerja di sebuah dealer motor yang sudah cukup bonafit, dan dia juga memiliki kedudukan yang lumayan tinggi, tentu saja dengan gajinya yang juga sesuai dengan keahlian di bidangnya. Tapi kenapa aku jadi ngelantur ngomongin Mas Doni ya? Tapi jujur sih, dia tuh selain enggak pelit, dia juga ganteng. Dan bukan tidak ada alasan kalau aku dan juga Cita sering memperhatikannya jika kebetulan dia mengecek usahanya ini, kecuali Mbak Irma dan Neni yang sudah berkeluarga. Shh, awas, Mas Doni datang, bisik Cinta melihat kedatangan majikanku, dan aku hanya bisa melirik dengan ekor mata ke arah bos ganteng yang kebetulan sedang memandang ke arahku. Aku malu juga sih, ketangkep basah ngelirik dia, tapi bukan itu saja yang membuatku merasa risih. Sebab sebenarnya Mas Doni sedang memandangi bokongku yang sedang bergoyang-goyang mengikuti irama gosokan setrika yang memang sudah menjadi bagianku. Duh, ada apa ya dengan pantatku yang terbalut dengan jeans pendek ini? Aku semakin rikuh dan salting juga, apalagi saat aku melihat Mas Doni mendekat dan berdiri di sampingku. Aku menghentikan aktivitasku. Kuletakkan setrika dengan posisi berdiri pada tempatnya. Aku takut kalau tanganku yang mulai gemetaran semakin kaku dan tentu saja bisa merusak baju yang tengah aku setrika nanti. Aku yang semula hanya menunduk mencoba menengoknya, dan lagi-lagi Mas Doni memamerkan senyumannya. Duh, mau ngapain sih malu ganteng ini? Kalau mau memaki atau menegur ya lakukan saja, jangan senyum aja yang dipamerin. Apa dia nggak tahu ya? Kalau aku memang kesengsem berat tuh sama kumis tipisnya. Kayaknya asik banget deh kalau kamu seksi, Gi. Apaan sih? Mas Doni sudah begitu dekat dengan diriku, dan kata-katanya tadi itu sempat membuat telingaku terasa geli dan berdenging. Kamu cantik? Lah, apa dia baru tahu ya kalau aku ini cantik? Bukannya aku sombong loh. Banyak juga cowok yang coba deketin aku. Mereka memang rata-rata memuji kecantikanku.
Ada yang bilang kalau aku mirip artis idola pada masa itu. Wajahku oval dengan mata agak bulat. Berhidung tidak terlalu mancung, tapi bukan berarti pesek. Mereka lebih memilih memuji bentuk bibirku yang katanya padat menantang sensual. Kata mereka seperti itu. Tinggi badanku hampir 160 cm. Ya tentu tergolong jangkung untuk ukuran cewek. Hanya saja aku suka dengan potongan rambut pendek, sehingga memperlihatkan leherku yang jenjang. Dan karena rambut pendek itulah aku sering dibilang tomboy. Anggi, kamu ini kan anak perempuan. Perempuan itu terlihat akan semakin cantik apabila berambut panjang. Dulu waktu zaman ibu masih gadis, hampir semua perempuan berambut panjang. Sebab rambut adalah mahkota. Perempuan terlihat anggun bila membiarkan rambut panjangnya tergerai, dan rambut diidentikan dengan kesetiaan. Semakin panjang rambut seorang perempuan, maka semakin besar kesetiaan perempuan itu. Begitu kata ibu setiap kali aku akan memotong rambut. Tapi aku kerabu, lagi pula kalau habis keramas ya ngeringinnya lama juga. Mending kalau punya hair dryer. Aku kan cuma pakai kipas angin. Salah-salah rambut aku nanti masuk ke kipas angin dan terlilit di sana. Anggi, alasan kamu itu ada-ada saja. Udah rambut pendek, pakai celana pendek lagi, persis anak laki-laki. Ibu takutnya ada laki-laki yang nafsu ngelihat paha kamu loh. Paha kamu mulus. Nah, kalau laki-laki sudah bernafsu, dia bisa saja berbuat nekat. Ah, ibu, kok ngomongnya sampai ke situ sih? Percayalah sama aku. Aku juga kan pernah belajar silat sama kakek. Kalau ada yang macam-macam, wah habis deh aku hajar. Iya, kalau laki-laki itu cuma sendirian. Kalau berdua atau bertiga bagaimana? Aku punya jurus andalan, Bu. Namanya jurus selangkah 1000. Mungkin itu yang paling ampuh. Iya, kamu memang pintar cari alasan. Aku semakin tertunduk, karena entah kenapa tiba-tiba Mas Doni mengamit lengan sebelah kiriku. Ini orang mau ngapain sih? Pakai colok-colok segala. Tapi itu cuma dalam hatiku yang sebelah, sedangkan yang sebelah lagi tentu berbunga-bunga rasanya. Nanti malam kamu ada acara nggak? Acara? Aku nggak pernah punya acara apa-apa, paling cuma nonton sinetron. Itu juga kalau belum mengantuk. Pernah juga sih nonton konser di lapangan bola waktu ulang tahun kabupaten. Lagi asik menonton sama teman-teman cewek. Tahu-tahu ada yang berkelahi tepat di hadapan kami. Sampai-sampai Mary kena sasaran tinju seorang cowok. Karuan saja Mary, dia menangis. Aku tuh dapat tiket gratis dari kantor. Kebetulan filmnya bagus. Kamu suka kan film horor? Hah? Film horor? Itu memang yang paling aku suka. Iya, aku suka film horor. Apalagi kayak Dracula gitu. Ganteng tapi sadis. Gantengan mana sama aku? Gimana mau jawab ya? Ya jelas gantengan dia dong. Dracula kan ada taringnya. Tapi kalau Mas Doni ada kumisnya. Cita yang sedang merapikan baju siap setrika memandang dengan penuh tanda tanya. Aku mengedipkan mata dan Cita menunjukkan ibu jarinya. Oke, nanti habis Isya aku jemput kamu ya. Dandan yang cantik dan jangan pakai celana pendek. Emang kenapa, Mas? Ya sayang dong, kalau paha mulus kamu nanti ada yang sengaja nyolek, nanti lecet. Jadi aku harus pakai apa dong? Apa harus pakai sarung? Kamu ini lucu juga ya. Maksudku ya kamu pakai celana pendek. Oh, kalau itu sih aku ada. Cuman udah kucel, jarang aku pakai sih. Ya udah, nanti sebelum nonton kamu mampir dulu di toko pakaian. Ngapain, Mas? Lihat-lihat aja. Aku kira mau beliin. Ya itu maksud aku. Masa cuma lihat-lihat aja? Aku pesan satu ya, Mas. Cita ikut nyeletuk, membuat Mas Doni pura-pura atau memang tengah berpikir. Oke deh, semuanya aku kasih, tapi potong gaji ya. Mas Doni tersenyum. Aku tahu kalau dia sedang menggoda kami. Malam selepas Isya. Tok tok tok.
terdengar ketukan di pintu. Aku belum selesai berias, masih memandangi wajahku di dalam cermin. Aku berputar-putar memperhatikan bentuk tubuhku yang memang seksi. Bagian atas aku memakai kaos putih dan kututupi dengan kemeja kotak-kotak dengan warna hitam putih. Sedangkan untuk bawahan, aku lebih suka pakai jeans ketimbang rok. Tapi rasanya masih belum lengkap, masih terasa biasa-biasa saja. Dan aku baru sadar, kalau wajahku belum aku poles dengan bedak, dan bibirku juga belum pakai lipstik. Aduh, repot banget ya kalau jadi cewek mau diajak jalan sama cowok. Apalagi ini baru yang pertama kali dalam sejarah hidup aku. Kenapa sih cowok selalu menuntut agar cewek berpenampilan lebih cantik? Padahal aku kan udah cantik meski tanpa lipstik. Anggi, Anggi, itu Mas Doni sudah nunggu, teriak ibuku di balik pintu. Iya bu, sebentar bu. Sekali lagi aku memonyongkan bibirku, kupandangi senyumku, ternyata memang manis. Pantas saja Mas Doni kepincut sama aku. Ibu memandangku dengan tatapan matanya sedikit terbeliak. Cantik benar kamu Ki, mau kemana nih sama Mas Doni? Tanya ibu memandang Mas Doni. Kepo, kataku, lalu kemudian menggamit lengan Mas Doni. Bu, aku pinjam dulu ya putri cantik ibu. Kami cuma mau makan di luar aja kok bu, cuma sebentar. Makan di luar? Kenapa harus makan di luar segala? Memangnya di dalam rumah kurang enak ya? Sempit atau gimana? Di luar kan banyak angin. Oh ternyata ibu bisa guyonan juga, membuat Mas Doni dan aku tertawa. Sudah hampir pukul 1 tengah malam, ayah belum juga pulang. Ada apa dengannya? Apakah roda gerobak baksonya kempes? Atau ada sesuatu yang lain? Aku, Fahri, dan juga ibu menanti kepulangan ayah dengan harap-harap cemas. Tidak biasanya ayah terlambat pulang seperti sekarang. Biasanya paling telat jam 12 sudah kembali. Aku jadi teringat cerita ayah beberapa hari yang lalu. Aku khawatir dia diganggu makhluk yang disebut kuntilanak itu. Walaupun makhluk itu tidak jahat, tapi yang namanya hantu, kalau aku sih mungkin enggak bisa lari. Kalaupun bisa pasti terkencing-kencing. Ini malam Jumat loh kak. Jangan-jangan ayah ketemu kuntilanak itu dan ayah pingsan lagi, kata Fahri. Dia juga nampak cemas. Hus, ngawur aja kamu. Ayah itu pemberani, walaupun tidak memiliki ilmu apa-apa. Tapi sebagai pedagang keliling yang berjualan malam hari, ya itu sudah resiko, balasku. Sebaiknya kita berdoa saja, semoga tidak terjadi sesuatu hal pada ayah kalian. Ibu menenangkan kami, kemudian kami berdoa bersama. Fahri, sebaiknya kamu tidur ya, nanti kesiangan berangkat sekolah loh. Tapi bu, aku khawatir bu. Sudahlah, tenangkan pikiran kamu dan tidur sana. Fahri akhirnya kemudian menuruti perintah ibu. Dia memang kelihatannya sudah mengantuk berat. Pukul 2:30 aku mendengar suara gerobak yang didorong. Segera aku melihat dari gorden jendela. Benar saja, ayah mendorong gerobak baksonya lalu menaruhnya di samping rumah. Aku dan juga ibu bergegas mendapati ayah. Kulihat wajah ayah begitu kuyu. Mungkin terlalu lelah sehabis mendorong gerobak keliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Ayah, kenapa lama sekali pulangnya? Kami semua khawatir kalau ayah kenapa-napa. Ayah tidak langsung menjawab pertanyaan ibu. Dia segera masuk dan meminta air untuk minum, yang langsung aku ambilkan. Ayah meneguk air minumnya, dan dalam sekejap saja gelas itu sudah kosong. Ayah tersesat bu, kata ayah mulai berbicara. Tersesat bagaimana ya? Memangnya ayah berkeliling kemana? Lebih tepatnya disesatkan. Kemudian ayah mulai bercerita. Sebenarnya jam 12 dagangan ayah sudah habis. Ya paling tersisa hanya beberapa mangkuk saja. Waktu ayah berangkat, ayah tidak menemukan keganjilan apa-apa. Ayah melihat rumah kosong itu tidak ada apa-apa, sepi seperti di kuburan.
Memang ayah sempat merinding juga, tapi ayah anggap itu ya hal yang wajar lah. Sebab dimanapun kalau suasana sepi, apalagi kita tahu kan kalau rumah itu angker. Berarti ayah nggak ketemu sama kuntilanak lagi kan? Aku memotong. Nah, itulah yang menyebabkan ayah tersesat. Sepulang dari kampung Sawu, bakso masih tersisa sedikit. Ayah pikir ya biar sajalah nanti kita makan bersama. Karena ya memang tidak ada jalan lainnya. Ya ayah terpaksa melewati rumah kosong itu. Tapi aneh, menurut ayah sudah melewati rumah itu. Tiba-tiba, "Bang, bakso bang." Seorang wanita tiba-tiba sudah berdiri di belakang ayah. Tentu saja ayah terkejut. "Sudah habis, Neng," sahut ayah sambil berusaha meredakan rasa kagetnya. Dan ayah menengok ke belakang. Seorang wanita muda mengenakan celana panjang dan baju berwarna gelap. Dia menghampiri ayah. "Pesan 4 porsi bang." Wanita tadi seolah tidak mendengar kata-kata ayah. "Tapi paling juga tinggal 2 mangkok, Neng." Ayah mengatakan kalau sisa bakso hanya 2 porsi saja. "Dih, si abang, jangan bohong dong. Aku ada teman dari jauh loh. Kasihan mereka mau makan." "Tapi beneran, Neng, abang enggak bohong kok." "Ya sudah, kalau begitu dibagi 4 saja." Ayah menurut permintaan wanita tadi, kemudian menyiapkan 4 mangkok kosong. Namun, apa yang terjadi? Sungguh di luar dugaan. Sisa mie dan juga sayur yang menurut ayah tinggal untuk 2 mangkok, ternyata masih menggunung, lebih untuk 10 mangkok lagi. Penasaran, ayah membuka langseng tempat kuah bakso. Yang semula hanya tinggal 1/4 bagian, kini terlihat hampir setengahnya masih terisi. Ayah merasa ada yang aneh dengan dagangannya atau dengan wanita itu. Bakso siap untuk disajikan. "Mau dimakan di mana, Neng?" tanya ayah, namun tidak ada jawaban. Ayah menengok ke belakang dan ternyata wanita tersebut sudah tidak ada di dekatnya. Bulu tengkuk ayah seketika merinding, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ayah kebingungan untuk apa bakso yang sudah siap santap ini. "Bang, tolong antar ke sini aja ya." Suara wanita tadi terdengar. Ayah segera mencari sumber suara tadi. Ayah lagi-lagi dikejutkan dengan pemandangan yang teramat ganjil. Di hadapan ayah terlihat sebuah rumah mewah berlantai 2. Bagian depan rumah itu tampak terang benderang dengan sinar lampu yang cukup besar. Dan di atas balkon ayah melihat seorang wanita memakai gaun serba putih. Wanita tadi sempat melambaikan tangan ketika ayah memperhatikannya. Ayah seperti terhipnotis memperhatikan wanita tadi, yang dengan seketika lenyap dari pandangan mata ayah. "Apakah aku tengah berhalusinasi?" Begitu tanya hati ayah. Kemudian ayah mengantar ke 4 mangkuk bakso dengan baki. Pintu yang semula tertutup perlahan terbuka dengan sendirinya. Lututnya semakin gemetar, sebab tidak seorang pun yang keluar dari dalam rumah. "Masuk saja bang." Suara wanita itu seakan perintah, berdenging di telinga ayah. Dengan langkah gemetar atas rumah yang berlantai marmer berwarna hitam, licin dan mengkilap. Di ruang tamu tidak ada siapa-siapa. Ayah menaruh baki di atas sebuah meja yang terbuat dari batu pualam. "Bawa ke atas bang." Lagi-lagi suara wanita itu memerintahnya. Suasana hati ayah semakin menegang. Sebelum melangkah, ayah sempat memperhatikan sekeliling ruangan yang benar-benar mewah. Di mana-mana terdapat hiasan-hiasan unik. Tiap dindingnya berlapisan panel berstruktur kayu jati. Hiasan dinding dengan relief legenda zaman kerajaan. Dan di bagian tengah dinding tangga ada lukisan besar dari cat minyak. Lukisan keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan 2 orang putrinya yang cantik-cantik. Satu demi satu kaki ayah menampaki anak tangga, dan ketika berada di dekat lukisan, mau tidak mau ayah melihatnya dengan jelas. Salah satu orang di dalam lukisan itu sepertinya ayah pernah bertemu dengannya.
Betul, ayah ingat kalau wanita yang ada dalam lukisan itu adalah wanita yang pernah membeli bakso beberapa malam yang lalu. Wanita yang telah memberinya uang 50 ribuan. Dan sekarang sudah ayah pendam uang itu. Setidaknya di lantai atas barulah ayah melihat dari 4 wanita muda dan cantik-cantik. Mereka tengah bercengkrama duduk di kursi yang terlihat penuh dengan ukiran-ukiran dengan warna kuning emas dan bertaburkan gemerlap cahaya-cahaya dari bebatuan seperti taburan intan berlian. Keempat wanita tadi memandangi ayah. Mereka begitu ramah dengan mengangguk dan tersenyum menerima bakso pesanan mereka. Keempat wanita itu tiba-tiba tertawa bersama-sama melihat sesuatu yang tegang pada celana ayah. Ayah kepingin pipis. Aku dan juga ibu yang semula cemas menunggu kepulangan ayah, sekarang malah semakin membuat kami takut mendengarkan ayah bercerita. Apakah mungkin kuntilanak yang identik itu suka mengganggu manusia dengan tawanya yang khas bikin merinding? Ya, ternyata punya sifat seperti manusia, seperti berkumpul sesama mereka atau reuni keluarga. Entahlah. Tapi kok sempat-sempatnya mereka memperhatikan ada sesuatu yang tegang di balik celana ayah. Tanpa permisi, ayah menuruni tangga kembali ke lantai bawah. Sampai di lantai bawah, ayah bingung juga mau kencing di mana. Semua ruangan sepertinya tertutup dengan rapat. Ayah tidak melihat ada toilet satupun. Seingat ayah, kalau rumah mewah, biasanya toilet ada di dalam masing-masing kamar. Dan ada satu toilet khusus untuk tamu, tapi di ruang itu tidak ada. Kemudian ayah terus mencari sampai ke bagian belakang, yang mungkin di bagian itu ada kamar khusus pembantu dan tentu ada toiletnya. Tapi pas ayah membuka pintu belakang, ayah tercengang sebab di sana tidak terdapat ruangan lagi, melainkan sebuah taman dengan rumput-rumput yang tertata begitu rapi. Pohon-pohon yang tidak terlalu tinggi juga banyak terdapat di sana, menambah keindahan suasana malam yang dihiasi sinar lampu yang temaram. Juga kebetulan bulan pun sedang bersinar meski belum purnama. Kemudian ayah menginjak rerumputan, maksudnya ingin mencari tempat untuk pipis. Namun ayah terkejut lagi setelah melihat dengan jelas gundukan-gundukan tanah yang berbentuk bukit-bukit kecil itu ternyata adalah sebuah kuburan. Ya, taman itu adalah taman pemakaman keluarga. Ayah sudah tidak kuat lagi menahan untuk segera pipis, maka terpaksa jongkok di bawah sebuah pohon yang tidak terlihat oleh orang lain. Manusia tidak punya etika, tak punya moral, dan tidak punya sopan santun, buang kencing sembarangan. Tiba-tiba ayah mendengar suara seperti suara laki-laki. Namun entah di mana ayah tidak melihat wujudnya. Namun seluruh tubuh terasa merinding dan tidak dapat digerakkan. Ayah tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ayah berpikir mungkin para penghuni kubur itu marah atas kelakuan yang ayah perbuat. Sedapat mungkin ayah membaca ayat-ayat suci dan bergerak sedikit demi sedikit. Dengan tubuh lunglai ayah bergerak dengan cara mengesot. Yang penting harus bisa keluar dari sana. Tapi lagi-lagi ayah lupa kemana jalan yang tadi ayah lalui. Karena dengan secara tiba-tiba taman itu berubah semakin besar dan lebat seperti berada di hutan belantara. Ayah hampir putus asa mencari jalan untuk pulang. Untungnya ayah ini teringat pesan orang tua. Apabila kita tersesat dalam situasi yang membingungkan, istighfar dan biarkan kita duduk untuk rileks, sehingga akhirnya ayah tertidur. Baru kemudian dia terbangun ketika mendengar suara kokok ayam yang menandakan hari sudah pagi. Dan apa yang terjadi? Ternyata ayah tertidur di kebun belakang rumah itu, yang memang terdapat beberapa gundukan-gundukan tanah seperti kuburan. Setelah itu, semua anggota tubuh ayah terasa ringan dan bisa digerakkan kembali.
Begitulah cerita ayahku sehingga harus pulang sampai dini hari. "Oh iya, coba kamu ambil laci uang di gerobak," kata ayah. Yang kemudian aku ambil. Aku memang merasa ada yang aneh. Laci tempat ayah menaruh uang terasa agak susah untuk aku buka. Setelah aku tarik sedikit demi sedikit, akhirnya laci pun dapat aku buka. Astagfirullah, ternyata laci itu berisi lembaran uang kertas yang begitu sangat banyak hingga membuat laci itu benar-benar seret ataupun susah untuk dibuka. Bukan hanya aku yang tercengang, begitu juga dengan ibu dan terutama ayah. Ayah menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang para kunti itu sebenarnya tidak jahat, malah sebaliknya, mereka baik dan mau menolong dengan memberikan uang ini. Tapi yang namanya makhluk halus, ayah khawatir mereka juga memberikan uang gaib. Maka sebaiknya uang yang sebanyak itu kita simpan dulu. Jika dalam 3 hari masih tetap uang, maka bolehlah kita gunakan. Karena ayah sifatnya berdagang, dan mereka adalah sebagai pembeli. Mungkin di dunia mereka harga porsi bakso memang berbeda dengan dunia kita. Tapi aku sering dengar cerita kalau uang yang mereka berikan akan berubah menjadi daun. Ya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada ketakutan lain selain kepada Allah. Ayah menyentuh uang itu dan kemudian menaruhnya di bawah tempat tidur kamarnya. Lalu bagaimana jika uang itu tetap ada dan tidak berubah menjadi daun? Tanyaku melihat raut wajah ayahku. Tentu saja ayah akan mengambil hak ayah sendiri. Hanya 2 mangkuk saja. Selebihnya akan ayah bagikan kepada tetangga kita. Ini bukan uang haram, namun pemberian mereka karena mereka kasihan melihat ayah yang harus berkeliling dari kampung ke kampung setiap malam hari. Berbeda dengan uang yang sudah kita pendam itu, uang itu mempunyai tanda-tanda yang berbeda, baik nomor serinya dan juga ada cahaya di bagian logonya. Uang itu jika kita pakai untuk membeli sesuatu, maka akan kembali kepada kita. Dan apabila kita gunakan dengan sengaja, maka dengan sendirinya uang kembaliannya akan semakin banyak. Itulah yang dinamakan uang bibit. Akhirnya kami membahas hal yang bersifat mistis itu sampai terdengar suara azan subuh. Maka kami segera sholat berjamaah dan setelah itu karena mengantuk maka kami pun tertidur. Dan cerita pun berlanjut ke part yang selanjutnya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini, ya kita simak saja di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.